Pernah nggak sih kamu merasa kalau hidup ini ya 100% ada di tanganmu? Nah, kali ini kita akan menyelami pemikiran seorang filsuf yang benar-benar membawa ide ini ke titik paling ekstrim, Jean-Paul Sartre, dan pergulatannya dengan konsep kebebasan. Oke, kita mulai dari sini ya. Kalimat kuncinya Sartre. Kebebasan mutlak adalah kutukan sekaligus kemuliaan. Satu kalimat ini aja udah menangkap semua keresahan dia soal, ya, apa sih artinya jadi manusia? Ini adalah sebuah paradoks yang akan kita kupas tuntas. Jadi, gimana ceritanya sesuatu itu bisa jadi kutukan tapi sekaligus kemuliaan di waktu yang bersamaan? Aneh kan? Nah, inilah dia inti dari pemikiran Sartre yang mau kita gali lebih dalam. Di sini kita bisa lihat dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi ada kemuliaannya. Keren banget kan idenya? Kita ini bos atas takdir kita sendiri. Tapi di sisi lain ada kutukannya. Kesadaran kalau semua beban tanggung jawab hidup ini jatuhnya ke pundak kita sendirian. Oke, kita bahas yang enaknya dulu deh. Sisi kemuliaannya, bagian yang bikin kita ngerasa bebas dan punya kekuatan penuh. Poin utamanya tuh gini. Menurut Sartre, nggak ada tuh yang namanya pencipta atau kekuatan apapun yang ngasih kita semacam blueprint hidup. Jadi, kita lahir ke dunia ini tuh kayak kertas kosong. Nggak ada misi atau skenario yang udah disiapin. Nah, ini nih yang menarik banget. Karena nggak ada skenario, artinya apa? Ya kita sendiri penulisnya. Kita tuh nggak dilahirin buat tujuan tertentu. Kita ada dulu, baru deh lewat setiap pilihan, setiap tindakan kita sendiri yang nentuin tujuan hidup kita. Dan inilah puncaknya kemuliaan tadi, kesadaran kalau kita pegang kendali penuh, 100%. Setiap prestasi, setiap makna hidup yang kita dapat, itu murni karya kita. Keren banget kan kalau dipikir-pikir? Tapi, oke, sekarang kita balik. Kita lihat gimana ide yang sama ini bisa jadi beban yang berat banget. Siap-siap, kita masuk ke sisi kutukannya. Coba deh renungin bentar. Kalau kita benar-benar bebas, sebebas-bebasnya, artinya apa? Artinya, ya nggak ada jaring pengaman. Seluruh beratnya hidup kita, mau itu sukses, mau itu gagal, semuanya jatuh plek di pundak kita sendiri. Nggak bisa dilempar ke siapa-siapa. Konsekuensinya berat. Kalau lagi apes, kita nggak bisa lagi nunjuk ke atas sambil nyalahin Tuhan. Nggak bisa juga bilang, emang udah takdirnya gini. Semua alasan itu lenyap. Nah, pas kita kehilangan semua pegangan dari luar itu, rasanya bisa dalam banget. Sartre bilang, ini kayak kita lagi berhadapan sama sebuah kekosongan. Dengerin deh kalimat Sartre yang ini, puitis tapi ngena banget. Kebebasan ini emang ngebebasin kita dari dogma, dari aturan-aturan. Tapi, gantinya, dia ninggalin semacam lubang sunyi di dalam diri kita. Sebuah kekosongan di mana kita harus bikin makna dari nol sendirian. Oke, jadi kita udah lihat sisi kutukan dan kemuliaannya. Terus gimana dong? Nah, disinilah kita coba lihat dari sudut pandang lain. Kita ubah beban ini jadi sebuah kekuatan. Penting buat diingat ya, ngertiin gagasannya Sartre ini bukan cuma buat pinter-pinteran di kelas filsafat. Ini tuh nyambung banget sama hidup kita sehari-hari. Personal banget. Dan ini intinya. Ini soal punya nyali buat ngaca dan nerima kenyataan kalau kita ini penulis utama buku hidup kita sendiri. Setiap kata, setiap alur cerita, ujung-ujungnya datang dari pilihan kita. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang dalam banget. Pertanyaan ini bukan buat saya jawab, tapi buat kamu renungin. Sanggup nggak kita benar-benar menerima kebebasan ini dan menjalani hidup yang 100% kita tentukan sendiri tanpa rasa takut?